Sedajana pengurus takmir Masjid Nurul Jannah Raudatul Jannah Banyuanyar, alhamdulillah saat mangken betanggala sareng para ajunan sedaja bisa aki pangki pole kalaban pengarap malar manter betanggala sareng para ajunan sedaja parengna barokah umur depak ka bulan pasase bakal datang. Berarti tuana betanggala sareng para ajunan setahun tepongkor sebulan pasa tahun tepongkor nyon barokah umur alhamdulillah saat makin pada pak pole ka bulan Ramadan malar manter betan kaulah sareng para ajunan saja pada pak pole da ka bulan Ramadan saya bakal datang. Saya nomor 2 betan kaulah sebagai penata acara semakin bilik tisor keleban singkat akan membacakan susunan acara. Saya pertama pembukaan, saya nomor 2 sambutan dari takmir Masjid Raudatul Jannah, saya nomor 3 mau itu asanah atau ngaji bersama kalaban tema hikmah bulan suci Ramadan seperti sampai akhir sareng Al-Mukarram ke Haji Muhammad Suriza ini berkenan juga kangkui menutup bil ikhtitam kalaban 2. Kangku pertama yang kita buka acara saat mangken kalaban pemusahan suratul Fatihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjutake kalaban sambutan dari Ketua Takmir Masjid Raudatul Jannah seperti sampai ki sarang Haji Musalli Jannah betanggala ngaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para kiai, guru ngaji, langkong-langkong, wabil khusus engki kadintoh simulja Kiai Haji Suhri Zaini, pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid sebutan kaula toaten tortakdimi dek setujana pengurus takmir Masjid Raudatul Jannah, baik itu imarah, idarah maupun riayah, sebutan kaula hormaten dek setujana para jamaah Masjid Raudatul Jannah, sebutan kaula hormaten benjuken beten kaula tak lupa dek ka pamirsa radio Suara Banyunyar Indah dimanapun Anda berada, sebutan kaula hormaten. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik terhidayah serta inayahnya sehingga naik malam sore mangken beten kaula sareng ajunan sedaya bisa aki bangki ngaji bareng dalam rangka iki kadintoh pondok Ramadan sekadima nika elaksanaki mulai dari awal Ramadan sehingga akhiri tanggal 22 Ramadan. Moga-moga acara nikah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam Allah senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Masjid Rodotul Jannah Banjugan Suara Banjar Indah yang dirahmati Allah. Beten kaula atas nama Ketua Takmir Masjid Rodotul Jannah, saya pertama mengucapkan banyak terima kasih terutama dekat beliau Kiai Haji Zuhri Zaini sikadimah beliau senantiasa setiap tahun bisa ngadiri dekat acara Pondok Ramadan sebedeneng Masjid Rodotul Jannah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tahun depan mudah-mudahan beliau bisa hadir kembali di Masjid Rodotul Jannah dalam acara Pondok Ramadan. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada panitia peringatan Pondok Ramadan dan juga pengurus Masjid Rodotul Jannah. Yang pertama di bidang imaroh saya ucapkan terima kasih. Karena selama ini saya memantau selaku Ketua Takmir Masjid, saya sangat terima kasih sekali karena rasa kekompakan, kebersamaan sehingga mewujudkan istilah kepada diri saya selaku Ketua Takmir adalah sungguh sangat luar biasa dan terima kasih karena sudah tanggung jawab yang diwujudkan dan dilaksanakan sebelum saya minta. Jadi kepada di bidang keagamaan saya ucapkan terima kasih karena ini sudah luar biasa bagi kami seperti itu. Kemudian juga bagian idarah juga saya ucapkan banyak terima kasih. Terutama juga bagian riayah yang selama ini alhamdulillah Masjid Rodotul Jannah yang ada di Banyuanyar Kidul ini atau bisa dibilang sebagai masjid Kecamatan Banyuanyar sudah mempunyai usaha kecil sebagai pemasukan, diantaranya adalah kita punya namanya penyebaran air bersih yang dikelola oleh riayah. Alhamdulillah setiap bulannya tidak kurang lebih ya, itu adalah sekitar 5.500.000 rupiah per bulannya. Sehingga dengan uang seperti itu akhirnya dikembangkan oleh bagian panitia penyebaran air bersih, sehingga program-program yang dikembangkan alhamdulillah diantaranya ada santunan kepada jamaah terutama di sekitar Masjid Rodotul Jannah. Ketika ada yang meninggal kita santuni sekedarnya. Dan juga alhamdulillah juga apabila ada jamaah atau masyarakat yang sakit dan juga kita berikan sedikit bantuan yang bersumber dari sumber pendapatan air bersih tadi. Dan juga ada program bencana alam, alhamdulillah, tapi mudah-mudahan tidak ada ya.
Dan ini adalah merupakan bagian daripada program riayah yang sudah berjalan di Masjid Rotul Jannah. Saya selaku Ketua Takmir menyampaikan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat pengurus masjid yang telah berjalan tanpa saya suruh. Terima kasih. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan atas nama pengurus masjid dan juga panitia Pondok Ramadan, mohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu dari sarana, pelayanan dan sebagainya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya mewakili dari Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Islam Pondok Ramadan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkung beden gaula ngaturaki para Rabu jamaah Pondok Ramadan. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya sudah bertahun-tahun Al-Mukarram Kak Dinto mendapatkan jadwal hari pertama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan tahun datang juga bisa ngesein jadwal pertama juga. Betenggola beri sempat kobeter ajunan kan itu berhalangan karena kebetulan anak betenggola nelpon dek betenggola atanya. Tapi alhamdulillah beliau paringin sehat, bani paringin tapangki pole sarang para ajunan sedaya semangken. Kangku lebih singkatnya ngereng ikuti bersama ngaji bareng tentang hikmah dan fadilah bulan suci Ramadan seperti sampai aki sareng Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini betan kaulah ngaturaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara menabi kurang jelas karena suara berperat. Selain kaki pas pertama juga kurang fit, kesehatan kurang fit. Tapi alhamdulillah ingin bisa hadir ke majelis. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah ma dhaqatillah farajahullah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'u wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair.
para alim ulama, para masyayikh, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan dan setuju pengurus takmir Masjid Rodatul Jannah seperti kaul Murjaaki, ada adik-adik remaja masjid yang saya banggakan, bapak-bapak, mungkin ibu-ibu hadirin hadirat, jemaah Pondok Ramadan sejentan Kuala Murjaaki, ben muka-muka sejana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut syukur kepada Allah. Dan kaulah serang perajunan ki parengin tambahan umur. Sebab nikah banyak kancah keluarga setahun-tahun yang lalu hadir. Mungkin pun tak hadir boleh udur permanen nih. Yang antara lain pengurus mantan ini konsep pengurus takmir masjid iki Bapak Haji Masyuri. Mungkin selain mungkin berarti saya semakin tak hadir karena udur kan. Jadi kita patut syukur kan. Ini kan setong nikmat seraja. Kadang tak patikkan rekan. Yang kupon audia terus sehat terus. Padahal dia pun Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatani maubunun fi katsirun minan nas. Beda dua nikmat. Sekaima kebanyakan manusia jika dirugi karena tidak merawat dan tidak memanfaatkan nikmat itu sebaik-baiknya. Kenapa? Pertama, as-sihah, kesehatan. Ini kan nilainya sangat tinggi harganya. Iki mentepan sehat kata semakin seolah-olah kesehatan tak sama aja. Ini kan nikmat pangeran gratis diberikan pada kita. Padahal lamun sakit, opnaba, nah boleh sampai operasi berapa juta. Kalau pun mengalami ibu dulu ni, survei. Atau mungkin BPJS. Kadang-kadang kita tidak menganggap ya bahwa sehat hidup itu ya sudah begitu. Padahal itu tidak akan selamanya kita akan hidup. Dan tidak akan selamanya kita akan sehat terus. Dan tidak selamanya kita pakun muda terus. Kon-kon pun ngalamin kan. Si terakhir kata menteri tak boleh ngalamin kematian. Jika ada 5 nikmat yang harus kita manfaatkan. Yang pertama hidup, nikmat hidup, nikmatul hayat. Tiga, nikmatul faro, nikmat kesempatan. Juga nikmat sehat. Juga nikmat penapa mampu artinya barangin cukup rezeki. Apa-apa lah pasti mudah. Dan ini kan nikmat-nikmat yang harus kita syukuri sebab panika tidak langgeng, pasti ada akhirnya. Bila panika patut kita syukur kepada Allah. Dan bersyukur tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi juga merawat nikmat yang diberikan Allah pada kita. Misalnya kesehatan, dan semua kita merawat kesehatan, kita tetap fit, tetap baik. Kadang-kadang kita mengorbankan kesehatan demi mendapatkan maaf.
nyari pesai. Maaf nih berada. Padahal pesai ni kau maupun ni kau le senajan pun banyak, tapi pasake ada di budir bersobung. Jadi sehat itu masih lebih berharga ketimbang uang. Benih pesai kan itu tak perlu. Perlu berada. Tapi kita cari uang ke untuk hidup, untuk sehat, dan terutama untuk ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kau lihat serang perajunan kita diciptakan oleh Allah ke angku ibadah. Wa ma khalaqtul jinna Allah wal insa illa liya'budun. Engkau ria tidak menciptakan manusia dan jin dan manusia. Tercundak aku ibadah, bani ke aku alaku, bani ke aku ada air minum benang senang. Tapi harta rezeki, kebencian, minuman dan lain-lain itu kebutuhan. Maka kita harus mencarinya juga. Tapi bukan itu menjadi tujuan pokok dalam hidup. Jadi kita alako itu keakui odik keakui ibadah. Cek balik, benih odik keakui alako. Nah boleh ibadah keakui alako. Jika sangat rugi sebab ibadah itu kalau kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, maka bersena benikun akhirat itunya. Menerima lakoh mungkin menghasil oleh itunya senang, tapi akhirat tidak dapat apa-apa kalau kita memang tak ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Milana patut kita syukuri. Dan nikmat yang tidak kalah pentingnya dari nikmat sehat, nikmat kesempatan. Jika kita ngoleh taufik, ngoleh hidayah dari Allah, bisa menggunakan nikmat-nikmat itu untuk tujuan hidup kita. Kenapa? Ibadah, berbuat baik. Dan ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, haji, umrah. Itu ibadah dan itu ibadah pokok. Sebab itu merupakan rukun Islam. Tapi segala bentuk kebaikan yang kita lakukan ikhlas karena Allah itu sebetulnya ibadah. Makanya kau boleh sangat salut ya, sangat bangga dengan masjid Kentu, takmir masjid dan jemaahnya. Kentu bukan hanya melaksanakan ibadah sholat, mungkin zikir, tapi juga ada kajian-kajian seperti Kentu. Dan bahkan ada juga usaha-usaha kita dengan membuat pompa air sumber bor, yaitu disalurkan ke masyarakat, juga membantu masyarakat sekaligus hasilnya untuk digunakan untuk kepentingan masjid. Sehingga masjid itu insya Allah ini kan masjid mandiri nih Pak. Maaf ya. Makin ini banyak masjid ini nambah kita pun nafas sebab masjid menikah gak guna kita, milik masyarakat, milik umat Islam. Tapi mun usaha ambek ni kata odus. Tapi menteri ambek tak detek. Tak keluar menteri ambek. Kita terpaksa ambek, tapi nak kata odus tak. Sebab selebar lorong itu tidak hanya umat Islam, tidak hanya orang Islam, tapi banyak juga orang-orang non-Muslim lewat. Lagi itu kan seolah-olah kita gitu penafsir yang menggunakan diri depan mereka. Tapi cak pun sikitlah omba mana tak nombak kita keluar. Ibu kian ni keluar. Kaulah masjid tisah yang coba kalau mereka kisah itu juga dimin waktu membangun. Aki ngambek kan tak ngambek lorong raja betul. Jalan masuk. Alhamdulillah lekas mari kan. Temun kanto boleh yakin dengan kekompakan para jemaah dan juga usaha takmir masjid,
masjid kita insya Allah menjadi masjid yang mandiri. Para Rabu abali ke masalah nikmat, khususnya nikmat penapa kesehatan dan kesempatan nikmat Udi. Kita bersyukur kita masih diberikan taufik hidayah bisa menggunakan nikmat itu. Sebab apa artinya kita hidup? Apa artinya kita sehat? Kalau kesehatan dan kehidupan itu hanya dibikin untuk bersenang-senang itu. Eki jadlakar dunia itu ada kesenangan, ada kepuasan, tapi itu sifatnya sementara. Misal apa? Kau udah sedang berajunan semakin kan depan apa sah? Tak ada air mulai subuh sampai maghrib. Deki bila maghrib ada air nikmat. Senajan dia itu tak pati saya. Nah boleh mempas nih. Dia itu mewah, sangat nikmat. Sebab orang itu mun ada air tepan lapar, ni kerja nikmat apa? Jangan Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menganjurkan pada kita jangan makan sebelum lapar, pelapar tadi, supaya nikmat. Dan kalau makan jangan sampai kenyang atau sebaik kekenyangan ya. Lah umpaman deki. Ini praktek deki. Ketika kita buka daerah saya, akhirnya meskipun kenyang terus sakit. Itu bukan sehat yang kita dapat, tapi kayak tabu atau mungkin bisa sekarat. Jadi itu artinya apa? Kesenangan duniawi itu ada, pecetnya itu aja pun menyenangkan. Dia benar ad-dunya khalwatun hadiratun. Dunia itu khalwatun. Kenapa manis? Jadi kalau kita cicipi manis. Khadiratun hijau. Mun iya pas nikah menyejukkan mata. Senang lah. Napa esensinya? Esensinya itu ada pun para pesepuh 3 tahun. Harta, dunia. Itu pasti menyenangkan. Banyak orang ketika sakit every daerah jadi pun tak nyaman, every daerah minggu-mingguan, tapi membetawin pese pas cek itu harta. Dan yang rebutan kehidup yang banyak itunya itu ini keurusan rebutan dunia, rebutan harta. Nomor 2 tahta itu kekuasaan politik. Ini kegeri juga nih. Tapi kita alhamdulillah di Indonesia kehidupan tak berkepanjangan, malah tak sampai pada perang-perangan. Alhamdulillah. Menepi luar negeri termasuk di Timur Tengah itu. Terus mungkin di Israel, di Palestina, ada baru. 3 tahun. Nikah urusan politik, urusan kekuasaan. Nomor 3, nah nikah, insya Allah setuju dengan itu semua. Wanita, tidak laki mesti rebur keren ini, mencepelik. Lepas nikah senang. Tapi itu hanya sementara, senangnya sementara. Senang juga kata orang akabin. Mungkin nyaran pasal kematian baru. Jangankan ini semakin meromok bakun lebur. Biasalah. Mantan anyar, sebili akan tok. Mungkin mantan anyar menangkan ya berada. Tapi pun laju mulai bosan menang kejukan. Kena kebucok. Ya. Itu artinya apa? Itu kesenangannya sementara. Namun kita ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, dan kesenangan yang abadi. Ki pesemak ke pangeran Dr. Ocha.
Mana biar terucapkan itu pasti disayang. Disayang, dirahmati sama Allah. Mana biar pun disayang, pun apa yang kita baiki. Senajan aku tu sokinas deh, bahagia itu. Itunya maupun kaya. Jika nang hadis qudsi dibagi, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun afdalu mimma aftartu ala. Jadi orang yang semak ke pangeran, cara ndak rumah laksanaaki perintah pangeran, terutama yang wajib, yang fardu. Ini yang terutama. Cek balik. Kadang kita akan itu lebih semangat melaksanakan yang sunnah, karena itu kadang-kadang jadi tradisi. Sedangkan yang fardu tak apa dilaksanakan. Maaf, benih itu menyalahkan. Misalnya ketika kita asar tahlil semangat, tapi panjang Jumat, lagi itu teruskan tahlil dan sarwa itu baik, itu zikir. Tapi yang wajib hanya sholat Jumat, terutama juga sholat 5 waktu itu dilakukan. Ini kabar Nabi. Bukan paman, dan kadang sebagian dari kita kento sholat mentepan terlasan. Sebenarnya ni kadang tak apa nih. Ini kalau terlok pun juga. Kelampi pun mulai beri disiapkan. Kelampi anyar. Kalau terlok pun juga mandi. Tapi ketika sholat Jumat, kadang tak telat, lagi mun telat kita kendenan. Dan ini kejap balik. Dahulukan yang fardu dulu, lalu sudah itu yang sunnah. Alamun kita sudah melakukan yang fardu terus melakukan yang sunnah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mesemak ke pangeran, akhirnya kita akan disayang. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tilamun kita sebagai hamba Allah terus mesemak ke pangeran, sampun melakukan yang fardu terus melakukan yang sunnah, terutama pada bulan Ramadan ketika menikah. Ini ke bulan di mana pahala dilipat gandakan sama Allah. Ya kita memperbanyak amal ibadah. Akhirnya ketika apa? Hatta ahbabtu, sampai kau akhirat dengan Allah, sengkok Allah hatta. Jika akan menyayangi dan mencintai dia. Ini kewali. Jadi setelah kangkui ketirang wali kan tak repot. Kangkui saya laksana saya repot. Wankur mau caki gampang. Kima semua bukan pun wali. Ini kan wankur mau caki gampang. Tapi untuk melaksanakan itu sulit. Apa? Kendalanya apa nafsu. Sebiasanya kelakuan saya perintah ben pangeran. Kelakuan saya. Ini kan tidak disenangi nafsu. Mereka itu semakin kata apa sana. Ongkuna kita tidak sayang berkira apa sana. Tapi kan buat ipakon ijek aja. Alhamdulillah kita kuat barengin kekuatan sama Allah bisa melawan nafsu kita. Ini penting. Dan puasa itu sebetulnya kita dilatih. Dalam puasa Ramadan kita elatih sama Allah ke aku merangin nafsu. Misalnya laku kol belu, biasanya ACR, biasanya minum kopi ini, kol petok atau kol. Mungkin pas tak ACR tak minum sampai maghrib. Ini kan merangin nafsu, mengurangi pengaruh. Nah, kalau kita sukses di dalam melatih nafsu kita, melawan nafsu kita, akhirnya nafsu kita akan tunduk kepada kebenaran. Mereka yang dan Al-Quran disebut an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang.
Menuju tenang itu kenapa? Terocak ke Allah ini. Terserah Allah pakon sholat. Pakon apasah. Pakon azakat. Pakon haji umrah ya. Kata nafsul bainah. Larang melakukan maksiat, zina dan lain-lainnya. Nikah dijauhi. Menabi ampun nafsu tenang itu mesti bahagia hidupnya. Benih gunung akhirat tapi itunya. Tinggal para aulia, para solihin, para orang-orang istiqomah dalam ibadah. Oh ini ketenang, sana jangan tak soki. Sebab soki itu bukan jaminan, kaya itu bukan jaminan. Buktian kenapa? Turis-turis datang ke Bali. Ini kan banyak dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang, datang ke Bali. Napa nengcompong nggak bisa sebuah hiburan? Tentunya di negara mereka banyak hiburan. Tapi mereka tidak puas. Nyari kepuasan sampai ke Bali. Alhamdulillah Mbak ini tak usah ke Bali ini mana? Ini kesyukuran. Cukup ke masjid ini pun senang. Itu suatu anugerah yang besar dari Allah. Kita harus kita jaga, kita pelihara. Para rabu perhatian sekalian, saya jantan kaulah muljaki. Milana sekali lagi, ngiring kita syukuran, kita ibaringin depak ke bulan Ramadan itu. Bulan yang penuh berkah. Disebutkan penuh berkah karena pahala-pahala ibadah dipergandakan sama Allah. Menabi kita melakukan ibadah fardu kata sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa itu menabi dipergandakan menjadi 70 kali lipat. Bayangkan. Kalau kita mengerjakan ibadah sunat itu dinilai atau dibalas seperti ibadah fardu, ibadah wajib. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Mila toriman keimani. Dan bulan Ramadan penuh rahmat juga. Coba kini hadis awaluhu rahmatun. Awal bulan Ramadan itu penuh dengan kasih sayang Allah. Wa awsatu maghfiratun. Tengahnya dengan maghfirah. Penuh dengan ampunan Allah. Wa akhiru itkun minan nar. Akhir bulan Ramadan itu bisa kita diselamatkan di api neraka. Di mana alhamdulillah kita ibaringin taufik hidayah sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan kita. Para rabu perhatian sekalian sekalian kaulah muljaki. Bulan Ramadan itu amal-amal kebaikan dimudahkan oleh gempa. Apa? Sebab jaipon nang hadis dibuaki futiat ababus samawat wa ababul jannah. Nang bulan Ramadan itu bang surga buka. Karena buka gampang kita masuk. Kita masuk kita hadir ke masjid itu kan. Ini kan bang surga. Alhamdulillah. Bukan istiqomah ini. Wa uliqat ababun niran bang neraka ni kayak tutup. Jadi surga itu artinya amal-amal yang mengantarkan kita ke surga itu dimudahkan bulan Ramadan. Bilana kita alhamdulillah bulan Ramadan paling mampu tarawih 20 rakaat. Di bulan Ramadan sholat 2 rakaat berat nih. Nafilnya sholat tahajud. Tapi bulan Ramadan kita bersemangat sholat tarawih. Sampai nak ini kati berikut. Itu ikut sholat tarawih. Semangat. Dan ini kemana artinya kita dimudahkan pada bulan Ramadan itu untuk berbuat baik yang itu merupakan jalan ke surga. Tidak semua orang bisa melakukan itu.
Sebab estona berharap umat kanjeng Nabi itu korpah roh taruh kanjeng Nabi dijamin ke surga. Jawaban beliau ummati ummatun marhum. Kullu ummati yadkhulul jannah. Sekepinta umatnya akan masuk surga dia pun Allah. Jawaban kanjeng Nabi. Illa man aba, kecuali orang saya tanda. Aba ini ada. Dan setuju umat Muhammad. Korjat umat Muhammad engkau atau kanjeng Nabi nikah mesti masuk surga. Ini patut kita syukuri. Insya Allah kita kata sebagai korjat umat Muhammad, insya Allah calon-calon surga. Tapi ada kanjeng Nabi illa man aba, kecuali mun tak ada. Sebab beda orang yang cek ke surga tak ada. Ya cek ke masjid tak ada. Padahal ke jalan surga. Yang abasa cek napa ke? Kun tetap kencang ya, benda ada nabasa. Bandi budin lah. Kadang ting perak telas pun ambu, langsung nyambeli ni perak. Alatnya repot ya. Jaga aja. Gimana bisa tingkatkan amal ibadah kita melarat nyari nafkah. Jadi jangan dikira orang miskin melarat nyari nafkah itu tidak ada apa-apanya. Kor sabar ya, dan tetap menjaga kehormatan dirinya, tidak minta-minta itu kenapa akan diberi balasan dari Allah atas kesabaran. Sebab sabar menikah merupakan ibadah yang balasannya tidak terhitung. Maka innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Jadi orang-orang yang sabar itu bakal barengin balasan ganjaran tanpa hisab, tanpa hitung. Mila bulan renga pasah. Orang yang pasah itu balasan ini sami tanpa hitung karena di dalamnya ada unsur kesabaran. Mun tak sabar tak kira pasah. Jika nang hadis qudsi lain dah buaki napa kullu ala amal ibni adam lahu ya saben amal ibadah anak adam manusia nikah dihitung kakui diperuntukkan kakui dia secara kok al hasanatu kenapa bi asyrati amsalha paling sekoni balisan amal ini kemurahan Allah ini. Amal setong iblis 10 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa ada betul. Fa innahu li, puasa dia diingkonya. Padahal ini kan saya alaku puasa ini kan kita. Tapi ya kusir Allah puasa di tangan dia. Wan ajzi diingkok bekal malas puasa di tangan. Puasa manusia dia. Kenapa? Dirajana sampai tidak ada hitungannya. Mun amal selain satu lebih gandakan menjadi 10. Paling sekoni. Kita mau berjamaah sholat misalnya lebih gandakan menjadi 70 kali lipat. Kita ibadah di bulan puasa dipergandakan menjadi 70 kali. Kita menjamaah 27. Ada. Tapi mun puasa itu tidak diberitahu oleh Allah akan digandakan berapa. Ini cek bencana. Misalnya kita syukur kita masuk bulan Ramadan dan kita mampu kami apa? Kita mencetak mampu tak apa-apa kan? Umpamanya depan sakit, lagi keng timun beres, nyelain ngotot. Para ibu-ibu bantu tuan datang bulan itu memang tidak usah menabi apa sah. Cuma serai menabi ampuan lestari apa? Lestari selesai, lestari suci. Jadi para ibu, perhatian sekalian, sekali lagi kita bersyukur.
Selain itu juga pada bulan puasa itu sufi dari syayatin, setan kata kelentong, borgol ya saya istilah penapa istilah kepolisian. Mau borgol dari rumah kita bisa leluasa. Aku deh jadi kita milan pas gempang, sholat berjemaah, sholat terawih. Ini kata apa berat, polan tan setan kan. Epang kecuali menyitanin bibir. Lawan apa senyitanin ke pada baik bulan Ramadan di luar bulan Ramadan kita. Lawan pun orang ganti menikah. Bulan Ramadan tidak ada pengaruhnya terhadap orang itu. Kun bakun. Bakun tak apa aja. Mereka berarti orang itu sudah tertutup hatinya. Hatinya ampun. Kenapa banyak kotoran sehingga tidak bisa tergerak untuk berbuat baik. Naudzubillah. Para hadirin sekalian, saya jemputin kaula mulyaki. Cuma apa ibadah Ramadan kayak itu? Ibadah Ramadan kayak itu pertama kayak itu puasa, dan itu wajib puasa Ramadan. Kita bagi surah Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman gimana Pak? Falyasum. Faman syahida minkum syahra falyasum. Di bulan Ramadan kata kalau kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan tanpa udzur, kita wajib berpuasa. Kenapa puasa? Kata hikmahnya pertama sebagai syukur kita kepada Allah. Terutama mensyukuri Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu diturunkan awal turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Nilainya pada bulan puasa itu ada nuzul Quran. Jadi kita mensyukuri turunnya Al-Quran bukan dengan maaf. Mun kita ini kadang kiwa pada pesta nuzul Quran. Tidak ada apa-apa juga itu. Kenapa biasanya pengajian penting. Tapi Allah bakon nyukurin Al-Quran itu dengan berpuasa. Apa-apa? Sebab Al-Quran itu isinya kan hudan linnas. Petunjuk. Petunjuk Allah ke kita umat manusia. Sebagai pedoman hidup. Itunya kan itu supaya kita selamat udik itu sampai ke akhir. Di Quran. Dan alhamdulillah Quran itu sebetulnya sangat mudah dipelajari. Kelak kaulah sangat terharu mendengarkan adik-adik kita yang masih kecil bisa baca Quran. Bahkan banyak siapun hafal Quran juga. Itu keistimewaan Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab suci agama lain. Jadi sangat mudah. Milana selain puasa bulan Ramadan itu kita dianjurkan tadarus, karena memang syahrul Quran bulan Ramadan tadarus. Kanjeng Nabi kan itu juga darusan, cuma darusan sering malaikat Jibril. Sebab saya apakah wahyu ke kanjeng Nabi kan itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga hafal juga Quran kan. Jika kanjeng Nabi darusan sama malaikat Jibril. Di mana Nabi kaulah serang para ajunan mereka darusan membaca bersama Al-Quran. Mereka sebetulnya sunnah Rasul. Itu melanjutkan sunnah atau tradisi yang dilaksanakan oleh Nabi. Cuma para rabu maaf, darusan itu kutu fundri jaran. Nomor setong. Nah, kutu kita takdim pada Al-Quran kutu khusyuk. Ya. Akhirnya cek keben mainan. Dan lebih baiknya kalau darusan itu giliran membaca. Kau lagi enak
ki kene timin umi kata sarang kata tangka tak usah berkeras suara di yang sobo ini kan ngelakar bila pun puasa benar-benar laku ini kan harus giliran baca Quran ini kan timin yang makan dari berapa dari zen kata akhirnya yang mengkerana kita intik pun ke seorang ke TV tahun ini pun kata dia mengkata insyaallah hutan ngerai jemput dia ini baca Quran ranjing sampai ke tinggaman kamar tapi saya baca pun ke seorang kipenden cuma baca Quran termasuk zikir dan yang lain-lain jika harus tidak boleh mengganggu ya dimaafkan tidak boleh mengganggu kenyamanan lingkungan kita terutama mana yang poncek malam kalau sudah malam sampai jam 10 jam 11 di kebun bekterek asaren mari kita kalau mau darsan teruskan tapi tak usah nyeng-nyeng sound sistemnya ada terlalu nyaring cukup didengar ngakui apa dalam saus tidak saya keluarkan itu kalau sudah tengah malam takut agak ganggu selain tapi kerana kenapa bisa sampai malam bentar kan makan ni kan bekau kami sering terawih itu montimin ini kan nggak tahu Quran kicopot ini nggak tahu Quran biasanya kan serekor pun hafal kita tonton berkapit di pelorokan kan itu berkapit kadang saya berarti satu malam 1 juz lebih karena tanggal serekor pun hafal mun semakin tak ni ngata bagi Quran Mas amin apa belum dolin abid pangan lagi kelakon lajak nang wajib tuan ngalai selain ngalai saya ekspres kimakan ni kapan tak tahu kita pun apa ngaku surat dia pandai misalnya dari alat mutakasur ini kasih biasa di masjid-masjid alat mutakasur sampai ke budi selain dan kulhu di rakaat pertama alat mutakasur dan seterusnya rakaat kedua ni kulhu libolin kita mana sepenting korsolat asar kalau bisa khusyuk sebenarnya kata yang keburu nah boleh mungkin banyak tayangan sinetron ini kerip maghrib sampai isya ini kepan apa nih tayangan ini akhirnya dari rumah keburu saya terawih kayak keburu dari rumah kita isya mau niadarin kader mau tempeng katiban nikah lebih baik tak usah terawih Pak apa sebab mungkin ini bertona pun iadat ni pas solat fardu solat isya tak sah solat jadi ini perlu diperhatikan betul kita tinggal saja yang lancar ini kena seren jemaah kecuali jemaah khusus salah jempol itu ada terawih dengan jamaah khusus kilanceng juga dengan tamai Quran tapi yang umum kulhul dan kuliah ini kemana kita kenapa tidak terawih jadi kita selain menikah juga banyak amal-amal sosial sedekah
santunan. Alhamdulillah masjid Ketub ya pun melakukan santunan. Tapi ngireng cik masjid itu yang melakukan santunan. Abang juga mereka nyebur nih ke santunan. Ya, masjid bagus sudah punya program seperti itu. Tapi kita jamaahnya sebaiknya kita melakukan kinyabak juga. Popolong banding masjid kan, tak kenapa. Tentunya kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Dan tak kau pas 1 juta benar. Ki mampu 100 mampu zakat ki zakat obat. Dong polong dengan banyak juga bisa dibuat santunan. Ini kan itu kalau sedekah biasa. Tapi kalau sedekah wajib, misalnya zakat, ya itu memang harus kita laksanakan. Baik itu zakat harta maupun zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu karena kita dikoordinir sering NU pada apa ya? Kita mana? Masjid. Kita mana? Dikoordinir sering masjid. Bisa juga NU. Makin banyak lembaga-lembaga amil zakat, beda bazis, beda lazis dan lain-lain. Kita antar menzakat harta, kan itu tidak hanya bulan Ramadan, tapi bulan-bulan sepanjang tahun. Kalau memang kita sudah punya kelebihan harta yang cukup, yang sampai pada batas wajibnya zakat, kita harus berzakat. Zakat tak banyak, hanya 2,5%. Ketimbang kita hanya penembang sampai seharga 96 gram emas. Karena ini emasnya itu sebenarnya harga emas. Non? Andaikan kita tak beli emas, umpama 500.000. Kemun saon lain 500 kan kita ada 1 juta. Jadi mana Nabi Andi simpenan bank nikah sampai sebanyak itu kita wajib zakat. Hanya 2,5%. Dan itu akan mendatangkan keberkahan dalam harta kita. Tapi menzakat fitrah kita laksanakan pada bulannya, yaitu bulan Syawal, bulan 1, tanggal 1 bulan Syawal, dan bisa didahulukan ke bulan puasa tahun apa. Jadi Nabi masuk bulan puasa, umpama takut tak sempat mengeluarkan zakat fitrah, keluarkan, bisa diserahkan ke takmir masjid, kan? Takmir masjid nanti akan bagi, itu lebih baik. Ketimbang kita bagi sendiri, lebih baik jika diserahkan ke panitia. Malah tak tumpang tindih je. Jadi mari beri boleh. Bukan saya kita ambil terus dia beri kan diser. Jadi karena itu adanya amil zakat, panitia zakat itu penting. Para dabu para hadirin sekalian, saya jantan kaula mulyaki. Selain kata juga agar puasa kita dan amal Ramadan kita gato selain sah secara fikih, jadi syarat mendukungnya terpenuhi, juga kita upayakan supaya ada pahalanya, beda kencir. Misalnya puasa kita itu beda kencir, ada hikmah, ada rumah. Mengatakan itu sebuahki kam min shaimin laisa lahu illal ju'u wal atas. Banyak orang abasa tapi tak oleh apa dari bahasan illal ju' kecuali lapar, wal atas dan pelka dan haus. Pelka. Tapi ada genjer. Apa? Karena selain abasa, mereka juga banyak melakukan hal-hal yang mengotori puasa kita dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Maaf, ini kasih banyak.
kadang sambil ada tek maghrib nyari malam atau kengku berlaku ibu-ibu kadang along polong sambil lek selek keng sambil ada sana orang kadang kotor kita temu kesalahan orang serte itu muka pin lah itu ini kan bisa menghilangkan pahala puasa. Sebab puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan minum dan haus, tapi puasa itu menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dari maksiat. Malah bisa di hal-hal yang tidak kunan. Kan? Betul ini kan niat atarakan apa saja. Para hadirin dan dalam melaksanakan puasa upayakan Kristen mendikun pasang lor makan makanan kita apa yang dipakai yang dimakan dan diminum oleh kita itu nikah dari barang halal. Dan pas sampai barang halal keangkui buka keangkui sahur maka pasang itu jawaban jikala pun karet lapar dan pelkat lapar dan haus jadi hati-hati jadi kadang kita semangat apa semangat ibadah sholat umroh haji tapi pesa saya gunakan nikah oleh nipu gitu artinya di maklai bisa ikasan ibadah kita amal kita bisa ikasan muka akhirat ngadep dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka kita harus selain cara nak ibadah nika tepat syarat rukun tepat juga baik syarat zahir maupun syarat batin termasuk kenapa khusyuk dan ikhlas tapi juga apa yang kita pakai mulai di pakaian, makanan, minuman itu semuanya upayakan dari barang-barang halal. Dan itu memang kita gampang kalau kita gitu. Kadang-kadang punya prinsip mak halal tidak haram melarat. Hakimun nurut nafsu melarat. Tapi namun kita jika mengikuti syariat insya Allah tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jika rezeki itu separing Allah, namun kita ngira yang perintah Allah insya Allah itu. Para Rabu kira-kira segantung pemator, namun sebuah para Rabu malah bila hal-hal sekurang berkenan evangelian para anjuran saja mereka pun beda tapi muka-muka ki asarna taufik dari pun Allah Subhanahu Wa Taala dan kita muka-muka paringnya kemampuan kangkui mengisi bulan Ramadan kita dengan amal-amal kesayaan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah bentukan muka-muka baik pada apa agak bulan Ramadan saya bakal datang Al-Hadiniyah Kulatin Soleh Bisiril Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil alamin Hamdan katsiran thayyiban barakan kulli hal hadaya fina Ya Rabbana lakal hamdu kama bihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nazilan bil aqul hadida suratikal mustaqim wala lidhahu min salatan taftahu lana babarita wa tasirtu lana tamna wa nasir Allahumma fil lana dhunubana ta'ana wa li walidina al-mashayikh Allahumma inna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina والتقى والخير اللهم اجعلنا في المقانين باسمك يا رب
اللهم بارك لنا في أعمالنا في علومنا في أرزاقنا في أولادنا وذريتنا فقم في الدين اللهم بارك لنا في رمضان واجعل من قوام الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا فينا ولا منا ولا معنا شقيا اللهم لا دعنا ذنبا لا غفرت ولا حملنا فينا اللهم تقبل منا يا الله صلاتنا صيامنا قياما لكنا تهجنا الله وتمم تكفيرنا لا تصل ولا اضرب في وجهنا يا العالمين إن أسألك حسن الختام والموت على الإيمان والإسلام والدخول في دار السلام ذي الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد تقبل منا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم segentoh pematur nyuwun sepurah jaga kehilafan dan kecangkulangan hadanallahu ma fi khair wassalah wallahu muwaffiq ila al-thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Rabu sesami mulja sakadintoh ngaji bareng bersama Ki Haji Suhriza ini malar manter petanggola serang berajunan saja bisa ngambil napa hikmah sampun disampaikan sareng beliau sakadintoh bedanya pondok Ramadan saat mangken matur sekelangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.